Hey guys, welcome back to our channel at Iskandar 4. Ya terus? Nah, poin gue yang what make a difference itu kalau menurut gue, kalau lu sudah, jangan bilang lu punya keluarga, so inilah mungkin rich atau apa Ya. Tapi gimana elunya sendiri, ya? Karena kalau elunya langsung dengan apa ngomongnya, setting apa diri tinggi, nggak mau itu pekerjaan redahan itu apa, lu nggak bisa membuat diri lu tuh jadi. Dalam arti gini, sekarang kalau kita udah, oh gue maunya yang begini, oh gue maunya standar gue segini nih, gue mau gaji gue harus sekian, apa job desk gue harus yang begini dan begitu. Kalau menurut gue, it's good kalau lu punya cita-cita itu. Tapi lu begitu lulus bisa nggak itu? Nah kalau di sana kita benar-benar dilatih untuk nggak, lu harus mulai dari nol, ya lu mulai dari nol. Dan itu yang membuat lu jadi fondasi lu kuat. Dan kita jadi sekarang jadi tahu ya gimana kita bisa treat kalau kita satu hari punya karyawan. Ya itu satu hal sih. Satu hal, oke. Betul, Terus, itu satu hal juga gitu ya. Ya itu mungkin karena pengalaman kita pernah jadi karyawan dan gimana kita harus treat mereka. Itu mungkin satu hal. Dan memang itu hal yang berbeda lagi. Maksudnya? Kan tadi yang gue pernah kerja di Fresh Produce tadi, di perusahaan itu, cara mereka, jadi gue di engineering department, ya. Di situ waktu gue join itu kita berempat Di timnya di tim ini, ya. Jadi tim ini engineering itu ada 4 orang, satu dia posisinya kalau nggak salah direktur ya udah ya, lalu 3 engineers termasuk gue. Jadi cara mereka treat bos gue treat gue itu basically kita dituntut untuk hasil. Ya betul. Tapi kalau kita nggak ngerti, kita apa, dia akan bimbing. Betul. Dia bisa nggak peduli lu mau gimana aja, dalam arti gimana tuh, mau masuknya gimana, ya kalau lu telat setiap hari, gua kena tegur sih, cuman sorry to say aja, misalkan kayak gini, gua 24 jam pabrik, hampir 24 jam, kadang gua ada shift 3-nya, ngejar produksi. Nah kadang-kadang kita harus datang di malam hari. Kadang gua ketemu sama bos itu, pernah ada satu waktu, dia pulang, kalau kata jam 6-an, ya, gue jam 6 baru datang. Emang shiftnya lo? Gue nggak pakai shift kan, gue kan maksudnya ya sebagai seorang staff harusnya maksudnya pagi jam 8 pulang jam 5 ya. Tapi karena gue mesti tengah malam ngetes produk dan lain sebagainya, ya gue datang jam 6 sore. Besok pagi jam setengah 8 jam 7-an dia udah datang. Gue pas baru mau pulang. Jadi ya kayak gitu. Dan mereka nggak ngambil pusing. Pokoknya kerjaan harus beres. Ya. Ada deadline harus beres. Ya, betul. Ya, kalau di tengah jalan gue stuck, ya gue email ke dia. Gue email besok pagi, pokoknya dia akan reply ke gue malamnya pas gue datang lagi, gue udah baca. Oh oke, gini. Gitu. Berarti sebetulnya yang dituntut kalau kerja di luar itu ya itu pengalaman lu. Nah kalau pengalaman gue juga yang mungkin mirip-mirip gitu ya, mereka menuntut hasil. Bukan menuntut sih, sebetulnya kita harus tahu diri. Maksudnya kita punya tanggung jawab tuh apa? Dia punya tanggung jawab apa? Dan kita harus menghasilkan. Karena kan timbal balik ya. Maksudnya kita kerja, apalagi kalau status gue nih, bos gue itu, si perusahaan gue itu udah ngebayarin gue, lawyer gue untuk status gue tuh naik dari visa student sampai visa kerja, gitu ya. Jadi ya intinya mah tahu diri lah, gitu ya. Maksudnya itu kan etika kerja dan mereka juga lihat karakter kita seperti apa. Jadi kita tuh di sana tuh dididik untuk melihat satu perusahaan itu bukan sebagai money machine yang kita hanya kita menuntut gaji, tapi kita tuh harus belajar, ya kan? Ya kan? Jadi gue sih ngerasanya apa ya? Itu gue nggak ngerti apa ya. Dan orang sana itu kalau misalkan AA, BB, nggak ada sugar coating words tuh nggak ada. Gue sampai pernah dimaki-maki yang gue cerita malu tuh. Gila, ini gue duduk di sini, ini mesin fotokopi, ini bos gue depan gue, dia bukan maki-maki sih, dia ngomongin gue ke coworkersnya dia pakai bahasa Inggris dan gue yang sebodoh-bodohnya gue ngerti lah ya. Dia ngomong gue nggak bisa ngerjain apa yang gue mesti kerjain lah gitu ya. Tapi karena gue masih itu kan supervisor gue gitu ya,
ya terus terang pada saat itu gue bete banget sih, bete dan gue nangis di WC. Tapi udah gitu gue langsung naik ke si manajer, jadi atasannya dia lagi. Karena gue nanya apa sama dia ngusir-ngusir gue ya, gue nggak ngerti lah gitu kan ya. Nah tapi di situ gue belajar sih, maksudnya kalau atasan kita nggak bisa membimbing ya, kita boleh sih naik ya, ke atasan dengan maksudnya tentu dengan cara yang sopan ya. Yang benar lah. Terus gue nanya sama manajer gue, ini gue nggak ngerti nih, gue nggak terima juga dia maki-maki gue. Kan gue nggak ngerti, gue tanya dia nggak mau terangin. Lu bisa nggak terangin gue langsung ke atasannya si dia gitu ya, si supervisor ini. Dan akhirnya gue bertahan loh di sana 3-4 tahun gitu. Dan supervisor gue ini yang keluar gitu ya. Jadi maksudnya orang sana itu kalau memang very straightforward ya, bukan frontal tapi straightforward. Betul. Dan mereka walaupun posisi sudah di atas, kalau mereka salah, mereka say sorry. Iya. Itu yang gue belajar banget bahwa mereka bukan bossy, tapi mereka leader. Dia bedanya bos dan leader ya. Jadi gue pernah sih maksudnya dimarahin gitu ya, kenapa ini nggak kelar misalkan gitu. Ternyata ada miskomunikasi di situ, gitu ya. Jadi dia maksudnya deadline-nya kapan, gue pikir deadline-nya kapan. Jadi kan nggak match tuh. Nah, akhirnya gue terangkan posisinya begini, dan dia paham. Dia paham, and then dia bilang, oke, oh I'm sorry ya, I thought gini. Jadi miskomunikasi itu solve, dan dia say sorry, kita juga terima sebagai bawahan. Nah, itu betul, ya yang budaya yang agak-agak berbeda ya. Kalau kerja di sini kan. Iya, jadi gue juga ada satu pengalaman waktu kerja di sana ya. Itu waktu itu gue disuruh upgrade packaging line untuk mempercepat produksinya gitu. Selain itu juga lebih efisien pasti yang dicari di sana. Betul. Ya. Betul. Udah akhir kata udah dilakukan sedemikian rupa nih, dan gue udah ngajuin. Oke, dari bos gue udah lihat apa segala yang maksudnya yang direkturnya tadi dia udah approve apa segala, akhirnya maju nih ke CEO. Oke, di atasnya dia dong. Di atas dia, ya. Gue dibawa di meeting itu juga, suruh maparin semua, ya presentasi lah. Setelah itu satu pertanyaan dia yang ngena banget. Dia cuma nanya, lu sudah tes belum ini mesin? Ya, gue kan merasa gue sudah ngetes. Dia bilang, no. Lu sudah menjalani ini, lu packing sendiri di packing line nggak? Oke. Ya, run production, you do it. Jadi gua secara pribadi harus pack di situ dengan alat ini. Ya, gua tes run pernah. Running production enggak. Jadi itu buat gue itu suatu pembelajaran banget. Itu kena banget. Jadi maksud gue gini, memang kadang kita teori dan lain sebagainya good ya. Tetapi jangan salah, kadang kita di running production benar-benar kenyataan bisa nggak? Dan thanks God, it's good. It's good ya. It's good. Sesuai lah ya. Sesuai dengan yang gue punya ekspektasi dan jadi secara teori gue tuh betul, gue sudah tes itu betul, tetapi not proven. Nah, kalau sampai gue udah running. Ya udah running, berarti udah proven, udah oke. Nah, orang produksi mau ngomong apa? Gua yang nggak biasa ngepak aja gue bisa. Jangan bilang lu nggak bisa. Berarti menuntut si production line itu tanpa, maksudnya mereka harus sudah bisa jalan karena ini udah di-proven. Betul. Nah, yang gue belajar dari ownernya, lu harus bisa hands on. Ya. Sama kalau kayak di sini. Ini melenceng dikit ya. Cleaning service aja gitu. Ya. Kita punya cleaning service nih di kantor, misalkan. Ya. Dia udah bilang nih, ini maaf ya, misalnya bersihin kloset gitu ya, bersihin kloset, dia bilang nggak bisa hilang, itu harus ganti toilet bowl-nya, misalnya gitu ya. Tapi kan kita nggak lihat dia benar-benar bersihin dengan cara yang benar atau enggak. Betul. Ya, oke, sekarang di-proof aja kita yang bersihin dengan dia saksinya, ya kan? Ternyata bisa. Hanya salah solutionnya, kimianya mungkin salah, pembersihnya salah, cara gosoknya salah. Ya, si media untuk gosoknya salah. Nah itu. Jadi ya mungkin maksudnya itu ya. Jadi maksudnya kita sebagai mungkin bisa dibilang maksudnya level yang lebih di atas itu ya kalau untuk ke masalah yang di bawah itu mesti harus mau juga sebetulnya betul, ya. Jadi maksudnya level itu betul ya ada perbedaan betul. Maksudnya ini kita lagi ngomongin kalau misalkan
perbedaan culture mungkin ya. Perbedaan culture. Kalau di Western itu yang namanya bos aja kita kan memang nggak dipanggil Pak, Bu, Mister, Madam, enggak. Ya. Manggilnya nama gitu, by name gitu ya. By name gitu. Jadi tapi kita itu seperti kayaknya udah dilatih tahu diri lah. Tahu diri, ini tuh bos gue, ini tuh CEO gue, ini tuh ownernya perusahaan gue gitu loh. Betul. Tapi mereka tuh willing to hands on. Misalkan ya hal-hal yang kecil bisa tiba-tiba, oke, this Friday kita barbecue, katanya gitu ya, barbecue gitu. Ini owner gue loh, owner yang jarang datang, dia bisa panggil gue, lu mau apa? Ini rotinya barbecue burger lah gitu-gitu ya. Ini sini bawa piring lu, sini gue masakin buat lu, bisa begitu loh. Ya maksudnya, tetapi gue di situ maksudnya dengan dia yang levelnya udah tinggi, dia mau willing untuk apa ya, serving kita pegawai-pegawainya itu tuh dia earn respect dari kita, gitu. Jadi gue tuh ngeliat, wow, tapi kan gue Asia gitu ya, bos gue maksudnya serving, gitu loh. Kok bisa ya, gitu kan? Jadi gue juga. Tapi memang satu hal. Apa? Gue baru belajar juga belum lama. Being a leader itu bukan menjadi bos sebetulnya. Oke guys, kita lanjut ke part yang ketiga ya. See you.